Ini di mana? Santi, akhirnya kamu sadar. Aku panggilkan dokter dulu ya. Oh iya, aku kan kemarin itu. Santi sudah melewati masa kritisnya, Pak, Bu. Wah, terima kasih dokter. Tapi putri Anda mengalami amnesia. Hal-hal baru yang terjadi tidak ingat. Apa-apaan, aku ingat semua kok. Dan sayangnya ingatannya nggak bisa pulih. Sayang, jangan cemas. Dia hanya lupa ingatan. Yang penting dia sehat. Kamu benar, lagian aku senang dia lupa ingatan. Tante Rina senang. Oh, dia mungkin nggak suka aku ingat sudah menolong Sinta. Supaya dia nggak merasa utang budi samaku. Mereka masuk, aku pura-pura tidur aja. Santi, kamu jangan takut ya walaupun lupa ingatan, karena aku akan selalu jagain kamu. Papa, nanti malam aku nginap ya. Sinta harus pulang, kan besok ujian. Kau berbohong, gak mungkin putriku meninggal gara-gara menolong putrimu. Sejak dia menolong Sinta, bagiku dia bukan lagi putrimu, tapi putriku. Bagiku, putrimu itu sudah gak ada. Sembarangan, aku yang melahirkannya, tutup mulutmu. Malu dikit lah, kau bahkan tidak memberinya nama. Namanya Anin. Ya ampun, kapan kamu buatnya? Sebulan yang lalu. Kalau begini, kami bisa hidup lembaran baru. Akhirnya setelah bertahun-tahun, aku punya nyali juga kemari. Anak itu sejak kumarahi gak pernah lagi mengunjungiku. Benar-benar anak durhaka. Harusnya aku jangan terburu-buru. Anak itu pasti belum percaya penuh samaku. Bu Akina, ada yang ingin membusukmu. Akhirnya anak itu mengunjungiku lagi. Kali ini aku gak boleh gegabah. Halo, wanita pembunuh. Bu Akina, silakan duduk di sana. Ya ampun, Akina, begini ya keadaanmu di penjara. Kurus, kering, dan makin jelek. Ia kesini cuma untuk menghinaku. Ia masih mending lah ketimbang putrimu yang sudah meninggal itu sudah berbau busuk dan menjadi tulang belulang. Diam kau. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa putrimu sudah meninggal dunia. Kamu mau tahu putrimu meninggal karena apa? Karena putrimu menolong putriku yang nyaris tertimpa pohon besar. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Wanita sejahat kamu gak pantas punya putri sebaik dia. Kau beromong kosong. Gak mungkin putriku meninggal, apalagi gara-gara menolong putrimu. Pemakamannya nanti sore, kamu lihat. Rasa bermimpi ketemu mamaku di penjara. Walaupun dia kurus dan pucat, tapi dia cantik. Pasti dulu dia cantik banget. Maaf ya Anin, Mama tidak ada di sisimu selama ini. Kamu pasti menderita ya nak. Tapi terima kasih karena kamu mau menjenguk Mama. Andai waktu bisa diputar, Mama lebih memilih membawamu pergi meninggalkan papamu yang kejam itu. Waktu nggak bisa diputar, tapi makasih sudah berbicara lembut padaku. Ngomong-ngomong, namaku Santi. Apa nama Anin pemberian dari Mama? Iya, itu nama pemberian Mama. Bagaimana bisa mereka mengubahnya? Mereka kejam sekali. Mereka pasti ingin membuatmu lupa sama Mama. Tapi berkat nama Santi aku bisa hidup sampai sekarang, Mah. Kalau bukan karena nama Santi, aku udah terbuang tak kemana. Sudah kuduga, dia pasti kesal samaku. Aku nggak boleh terpancing marah, karena cuma dia yang bisa kumanfaatkan saat ini. Jadi benar kamu menderita ya? Maafkan Mama, ini kesalahan Mama. Mama yang buat kamu begini. Sebenarnya aku ingin marah, tapi dia yang sudah melahirkanku. Bagaimana bisa wanita jahat seperti Akina malah memiliki putri berhati mulia seperti Santi? Ma, harusnya aku yang berada di ruang operasi, bukan Santi. Iya, Mama tahu Sinta. Kita doakan aja semoga Santi baik-baik aja. Dalam kondisi buruk seperti ini, sebenarnya sangat di luar dugaan putri Bapak masih bisa bertahan selama operasi. Ini sungguh keajaiban. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga putri Bapak dan Ibu bisa melewati masa kritisnya. Terima kasih dokter. Padahal aku ingin nginap di rumah sakit. Nona Sinta, ayo makan, nanti keburu dingin. Selama ini Santi duduk di sini. Dia pasti sangat tersisihkan. Maafkan aku Santi. Lama banget besok pagi. Aku nggak sabar ingin lihat Santi. Kenapa semua peralatan medisnya dilepas? Mama, kok selangnya dilepas? Papa Mama kenapa diam? Gak mungkin, gak mungkin Santi, gak mungkin. Santi. Anakku cuma satu, cuma Sinta. Santi itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Tapi Santi bukan anak haram. Terserah, ibunya sendiri aja nggak mau terima dia kok karena penyakit cacatnya itu. Asli aku nggak tidur satu malaman. Sekarang aku tahu kenapa Ma benci sama aku. Pantasan aja kami dibelakan. Kalau Sinta tahu kami bukan kembar, apa dia masih peduli sama aku? Pasti enggak lah. Soalnya dia selalu bilang kalau dia sayang sama aku karena aku kembarannya. Ya ampun, aku telat bangun. Santi, kok kamu nggak bangunin aku sih? Sinta, selama ini aku selalu bangunin kamu setiap pagi. Gimana kalau aku nggak ada? Mulai sekarang kamu harus bisa bangun pagi sendiri. Aku turun ke bawah duluan ya. Kok Santi ngomong gitu?
Santi, kenapa Sinta masih belum turun? Santi telat bangun karena dia sibuk main game tadi malam. Aku udah les privat, rajin membaca, tapi tiba-tiba Santi dapat nilai 100. Rafa, kau di sini? Kupikir kamu lagi bareng Sinta. Kamu lagi cari buku apa? Kamu ngapain cari aku? Kamu kan baik, Rafa. Kamu udah kasih aku boneka. Wajarlah aku cari-cari kamu. Kau terlihat senang, tapi bonekanya kau rusakkan. Apa maksudmu merusakkan boneka? Jangan-jangan Sinta udah fitnah aku. Udahlah, lagian gak penting. Bukan aku yang merusak boneka darimu, tapi nyonya yang ada di rumah. Enak banget ya punya HP. Tapi ngomong-ngomong masalah Rafa tadi, Sinta, kamu udah fitnah aku ya sama Rafa. Jelas-jelas Tante Rina yang udah rusak bonekaku. Iya, aku yang udah fitnah kamu. Emangnya kenapa? Oh, baiklah kalau itu yang membuatmu senang. Apaan sih? Harusnya kau marah dong. Ngapain juga aku marah, keadaanku udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Rafa salah paham juga aku nggak masalah, toh aku akan pindah sekolah. Sekarang aku mau ngomong sama papa kalau aku mau pindah sekolah dan pindah dari rumah ini. Rafa nggak jadi jajan karena nggak punya teman ya? Rafa, aku mau jajan. Kamu mau bareng? Kau itu ngaca dulu sebelum ngajak aku. Udah jelek, bodoh, bandel lagi. Ah, kok kamu tega bilang begitu sama aku? Kau sadar nggak Sinta membayar uang bukumu sampai uangnya habis? Dia nggak bisa jajan, sementara kamu enak-enakan jajan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kau menjajankan uang bukumu, sementara Sinta mengorbankan uang jajannya untuk membayar uang bukumu. Pikir pakai otak. Udah aku malas ngomong sama orang yang nggak berakal. Ya ampun Santi, kamu itu nggak ngaca ya? Minimal tuh dapat 10 besar dulu baru bisa deketin dia. Santi itu bebannya Sinta nggak sih? Kalau Santi kembaranku aku bakalan benci sama dia. Ma, uang buku Santi kurang 50.000, tolong ya Ma. Kalau besok Santi nggak kasih nanti dimarahin guru. Mama nggak punya uang, biar dia berupaya sendiri. Hah? Santi, kamu jangan memanfaatkan Sinta, paham? Santi kamu jangan khawatir ya, nanti aku pinjam ke Rafa. Rafa kan orang kaya. Jangan pinjam ke Rafa, biar aja aku dimarahin. Anak-anak, nilai ujian bulanan matematika kalian rata-rata itu 65. Kalian harus lebih rajin lagi belajar. Jadi, masih ada di antara kalian yang nilainya merah. Hah? Bukan aku kan? Nilai tertinggi dipegang oleh Sinta. Nilainya 100 loh. Sinta bagus banget. Makasih Bu. Kalau Sinta sih sudah kuduga. Rafa nilainya 95. Sama dengan Evan, 95 juga. Kalian berdua juga dipujikan. Gawat, bisa-bisa peringkat kedua aku tergeser sama Evans. Aku harus lebih rajin lagi belajar. Kertas hasil ujian kalian nanti ibu bagikan. Santi, kamu seminggu nggak sekolah sehingga melewatkan ujian. Apa kau benar-benar sakit dan bukan karena malas? Saya beneran sakit kok Bu. Dan saya nggak malas. Karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Kau kerjakan soal-soal ujian itu dalam waktu setengah jam lalu kumpulkan. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener Bu Guru, langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian gak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Apa? Setelah melakukan pemeriksaan, kami mendapati Ibu Akina telah berbohong. Bapak sama sekali tidak terlibat dalam kasus Santi. Bapak boleh pulang sekarang. Terima kasih Pak, tapi saya ingin bicara dengan Akina sebentar. Ibu Dewi, tolong antarkan Bapak ini. Baik Pak. Ayo Pak, waktu Bapak hanya 10 menit. Kina, Ngapain kau kemari? Pergi sana. aku menyesal menikahimu. Mulai sekarang kau bukan lagi istriku. Aku ceraikan kau. Ini semua kesalahanmu. Kau yang sudah menipuku. Kau dalangnya. Kau penyebab semua ini. Kupastikan kau akan selamanya di sini. Kau telah membuatku kehilangan Santi. Masa sih? Apa iya? Ya Tuhan, aku menyesal. Santi, maafkan Papa. Apa membuat dua monster? Satu Akina, satu lagi Tante Rina. Apa aku sudah bersikap seperti monster? Aku membenci perbuatan kejam Akina, tapi kenapa aku malah menirunya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa aku malah menjadi seperti dia? Kenapa aku harus melampiaskan kemarahanku pada orang yang gak bersalah? Cukup sampai di sini. Walaupun hatiku sakit, masih sakit sekali. Aku gak boleh meniru Akina. Aku gak mau seperti dia. Sinta pulang, Ma. Loh, Mama kenapa? Kenapa Mama nangis? Bukannya Sinta marah ya sama Mama karena Mama berbuat jahat sama Santi? Enggak kok, di mata Sinta Mama yang terbaik. Benarkah? Bukankah Mama terlihat seperti monster? Awalnya aku memang berpikir seperti itu, tapi setelah mengetahui semua kenyataannya, siapa yang gak jadi gila kalau menghadapi itu? Mama Sinta paling baik sedunia. Sinta pengen peluk Mama. Mama juga pengen peluk Sinta. Hari ini aku putuskan masuk sekolah. Soalnya sudah seminggu aku nggak masuk sekolah. Sebenarnya sih aku agak malas perginya. Santi, apa kau yakin masuk sekolah hari ini? Papa rasa kau masih butuh istirahat. Bekas memarku sudah hilang, gak ada yang perlu kalian takutkan.
Bukan itu maksud papa. Terus apa? Bukannya kalian takut ada yang curiga ya kalau aku ada luka? Wajahmu masih terlihat pucat. Papa nggak mau kamu pingsan di sekolah. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, laptop dan handphonenya aku pulangin, Pak. Loh, bukannya kamu suka? Jangan bilang kamu ingin merek yang berbeda. Enggak kok. Aku cuman nggak mau orang yang ku sayang semakin jijik samaku. Bukannya cuma aku yang jijik sama dia. Nggak masuk akal. Masa dia sayang sama aku? Santi, maafkan aku ya, kamu pasti kecewa. Santi, kamu sudah sadar? Sana pergi. Kau marah tapi kamu sendiri yang gak terima uang dari Rafa. Padahal kalau kau terima semua masalah beres. Tadi aku pikir kau akan menjawab nggak tahu. Tahu-tahu kau mengatakan yang seperti itu. Sekarang semua orang berpikir kalau aku itu pembohong. Padahal kau yang berbohong. Kalau aku bilang mama dan papa gak ngasih uangnya, atau kalau aku menjawab gak tahu, guru pasti akan menelepon mereka. Aku gak nyangka guru tetap menelepon walaupun aku sudah mengatakan kau menerima uang buku. Andai aja kau jujur, aku pasti bisa meyakinkan Bu Guru. Santi, kau tahu sendiri kan, kalau mama tahu aku membelamu, kau akan mendapat hukuman berkali lipat. Ya biar aja, kan aku yang dihukumkan kau. Kau pikir aku senang berbohong? Aku takut berbohong, tapi aku lebih takut lihat kau dihukum keras. Aku gak sanggup, Santi, lihat kau menderita. Kau itu saudara kembarku. Sinta, mulai sekarang kalau kau benar sayang sama aku, kau harus selalu jujur. Walaupun aku sampai mati sekalipun, jangan sampai kau berbohong lagi. Kalau tidak, jangan anggap aku saudaramu. Aku gak bisa.